Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, How are you today? I'm fine. Semangat semua ya pagi hari ini. Yes. Ya. Ada yang absen apa enggak ini? Siapa? Oh, kenapa sakit? Ya, nggak apa-apa. Cuma satu orang aja ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pagi hari ini pelajarannya bersama Miss kembali ya. Pelajaran apa? Bahasa Inggris. Bukain aja. Pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Question. Type question. Ada yang tahu apa itu type question? Suatu bentuk pertanyaan pendek yang diletakkan di akhir sebuah kalimat. Ya, betul sekali. Suatu bentuk pertanyaan pendek yang diletakkan di akhir sebuah kalimat. Contohnya, ada yang mau memberi contoh apa enggak? Contoh ya. Aku pergi ke kelas. Apakah kamu tidak? Atau kamu tidak? Aku pergi ke kelas. Contoh ya. Kamu ngomong sama temanmu. Aku mau pergi ya. Aku mau pergi ke kelas. Apa kamu tidak? Kamu tidak. Gitu. Nah, ini yang dinamakan type question. Suatu bentuk pertanyaan yang berada di akhir kalimat. Fungsinya apa? Ada yang tahu? Untuk meminta konfirmasi atau penegasan tentang sesuatu yang belum jelas. Contohnya seperti ini lagi. Aku kemarin pas liburan pergi sama keluargaku ke kebun binatang. Lah, kamu pas liburan kemana? Gitu. Atau kayak informasi. Aku dengar yang menang Bupati mana? Tuban, Bu Hovifah ya? Kamu tahu nggak? Kayak gitu, Bang. Nah, pertanyaan yang ada di akhir kalimat, di sebuah kalimat itu namanya type question. Paham? Ibu tulis dulu ya. Biar lebih paham. Definisi. Suatu bentuk pertanyaan yang diletakkan di akhir sebuah kalimat. Fungsinya untuk meminta informasi atau penegasan tentang sesuatu yang belum jelas gitu. Nah, type question ini ya dalam bahasa Inggris kan ini nggak segampang bahasa Indonesia ya.
kayak ibu yang tadi contohkan. Kan kamu sudah tahu bahasa Indonesia, kamu orang Indonesia, asli Indonesia. Jadinya kalau ngomong ibu ya gampang, ya mudah. Kayak gini, kamu enggak kayak gitu. Tapi dalam bahasa Inggris itu ada rumusnya. Enggak rumus sih, ada cara membuatnya, kalimatnya, ya. Membuat take questionnya itu bagaimana? Itu ada caranya tersendiri. Nah, cara membuat take question itu sendiri adalah kalimat. Kenapa Miss kalimat dulu? Karena kan take question adalah suatu bentuk pertanyaan pendek yang terletak pada di akhir kalimat. Jadi membuatnya harus kalimat dulu, baru itu apa? Aku tahu. Auxiliary itu ya seperti to be, to do, to have, apalagi ada. Auxiliary itu yaitu tadi yang kalian sebutkan, plus apa yang terakhir? Subjek. Ya, cara membuatnya adalah kalimat terlebih dahulu. Ya, kamu bercerita atau kamu ngomong biasa, terus kamu tambahi auxiliary, terserah, terus baru subjek gitu ya. Oke, auxiliary apa saja? To be, to do, to have, modal. To be apa saja to be? Is, are, ya itu to be, DKK dan teman-teman. To do apa saja? Ya, do dan teman-teman. Terus to have apa aja? Oke, have dan teman-teman. Terus kalau modal ada yang tahu? Pintar sekali. Can dan lain. Itu yang namanya auxiliary. Kalau disingkat aux, gitu ya. Oke. Contohnya kalau dalam bahasa Inggris di sini contohnya you are student. Ini sebuah kalimat. You are student. Koma. Aren't you? Bertanya. Nah, ini take questionnya. Ini kalimat. Terus ini aux. Ini subjek. Ini yang dinamakan take question. You are student adalah kalimatnya. Aren't ini adalah auxiliary yang auxiliary dalam bentuk to be, ya kan? You adalah subjek. Cara membuatnya adalah begini. You are student. Kamu adalah pelajar. Aren't you? Kamu? Aren't you? Apa artinya? Kamu bukan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dibalik, kamu bukan. Gitu. Kayak kalau dalam bahasanya kita, kamu dan aku seorang pelajar. Kamu apa? Gitu. Ada kalau di sini, kamu bukan. Gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi cara membuatnya adalah kalimat terlebih dahulu, auxiliary dalam bentuk terserah, menyesuaikan ya. Terus subjek gitu. Paham? Terus ini ada catatannya. Gini. Dibaca. Negatif
itu bukan hanya kalimat not saja. Selama ini kita kan belajar apa kemarin? Kalimat verbal ya. Itu kan bentuk negatifnya kita hanya menambahkan not, gitu kan? Plus not kalau negatif. Nah, kalimat negatif itu tersendiri bukan hanya not saja. Bisa no one, bisa nothing, never, yang mengartikan itu ketidakan. Kan enggak semua artian bahasa Inggris itu kan ada notnya. Kalau not kan ini artinya hanya tidak. Kalau never tidak pernah, terus no one tidak seorang, tidak satupun, tidak apa lagi? Tidak mungkin, tidak pernah, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan itu kan artinya tidak semua, ada tidaknya, tidak mungkin, tidak pernah, tidak satupun, tidak seorang pun, ya kan? Tidak. Tapi kalau diartikan dalam bahasa Inggris itu artinya berbeda-beda dan tidak semua itu tidak ada bahasa notnya. Kayak never, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesianya apa? Tidak pernah. Kan tidak pernah, ada tidaknya dalam bahasa Indonesia. Tapi kan dalam bahasa Inggris kan apa artinya? Never, tidak, not, never, ya kan? No one, tidak satupun, ya kan? No, bukan not. Jadi negatif itu bukan berarti not saja, paham? Sampai di sini, paham ya? Ini catatan penting. Jadi kalau nanti ibu memberi soal, kalau nggak ada negatifnya, nggak ada kata-kata not, ya kamu harus mengartikan. Mungkin nggak not ya negatif di sini, mungkin never, bisa saja nothing, bisa saja no one, dan lain sebagainya. Paham ya? Oke. Terus ada lagi catatannya. Jika pernyataan positif, ya pernyataan ini atau pertanyaan ini lagi kembali lagi ya di like question. Kalau pertanyaannya ini bentuknya positif, maka tag questionnya harus negatif. Kamu belum ngeh ya? You want student ini bentuk positif atau negatif? Positif, karena tidak ada kata negatifnya kan. Aren't you ini negatif atau positif? Negatif lah. Di catatan ini tag question kalau cara membuatnya, kalau pertanyaannya positif, tag questionnya harus negatif. Paham? Dan sebaliknya, kalau pertanyaannya itu negatif, maka tag questionnya harus positif. Paham ya? Itu catatan yang pertama. Terus catatan yang kedua, tag question yang negatif harus selalu disingkat. Contoh is not disingkat isn't, are not disingkat aren't, dan lain sebagainya. Tidak boleh contoh is not tidak boleh, tapi isn't. Tidak boleh is not begini ya. Bolehnya is and ya isn't gini ya. Tidak boleh gini. Ini salah. Kalau di tag questionnya kalau bentuknya negatif harus disingkat seperti ini. Aren't you, bukan are not you. Paham? Catatan pertama tadi apa? Kalau pertanyaannya bentuknya positif, maka negatifnya harus. Kalau pertanyaannya negatif, maka negatifnya harus positif. Ya. Terus catatan yang kedua, tag questionnya kalau bentuknya negatif harus disingkat seperti is not disingkat isn't. Paham? Terus yang ketiga, untuk pertanyaan untuk untuk pertanyaan yang ada yang soalnya I am
aku, I am, itu take questionnya harus aren't I. Loh, kenapa begitu? Contoh, I am student. Kalau kamu meminta pertanyaan, meminta penjelasan, itu pakainya aren't I. Nggak boleh. Seharusnya gimana kalau kamu mikirnya? I'm student. Are you? Gitu kan? Kan kamu itu bertanya kepada orang yang kamu tanya. Nah, yang kamu tanya kan kamu, nggak saya. Paham nggak? Kan pertanyaan kan I am student. Are you? Kan seharusnya begitu. Kalau di sini take question yang khusus I am, pertanyaan yang I am, itu take questionnya aren't I, bukan aren't you. Paham nggak? Ini dalam bentuk positifnya, positif, khusus I am. Tapi kalau bentuk negatifnya, I'm not student. Itu apa? Take questionnya dibalik I gitu. Ini serada sulit ya. Kalau nanti belum paham, tanyakan ibu ya. Paham nggak? I'm student itu take questionnya aren't I. Tapi kalau bentuk negatifnya I'm not student, take questionnya am I. Ini khusus yang I am. Paham? Paham atau tidak? Terus catatan yang keempat, subjek dalam take question harus diganti atau harus dibuat kata ganti. Nggak boleh nama berarti ya. Kayak you, I, see, it, you, they, baby. Terus catatan yang kelima, jika dalam kalimat terdapat no, never, seldom, rarely atau jarang, maka take questionnya harus positif karena no, never, seldom, rarely itu adalah kalimat negatif. Kan tadi sudah saya jelaskan. Artian negatif itu bukan not saja, ada yang lain. Tuh, makanya kamu harus memperbanyak apa? Kosakata. Untuk catatan yang keenam, untuk kalimat perintah, baik perintah positif, baik perintah negatif atau larangan pun, itu take questionnya will you. Semua bentuk larangan ya, pertanyaan larangan, pernyataan larangan apapun, positif, negatif atau apapun, itu take questionnya harus will you, gak boleh yang lain. Khusus bentuk pernyataan larangan. Paham? Untuk yang terakhir, untuk kalimat ajakan, mengajak, itu take questionnya shall be. Oke, kita lalar lagi. Catatan yang pertama tadi apa? Jika take questionnya harus negatif. Kalau pertanyaannya negatif, maka take questionnya harus positif. Yang kedua, take question yang negatif harus disingkat seperti is not disingkat isn't, are not disingkat aren't. Untuk catatan yang ketiga, untuk khusus I am, pernyataan I am, take questionnya harus aren't I. Tapi untuk negatif I am not, itu take questionnya harus am I. Oke. Terus catatan yang keempat, subjek dalam take question harus dibuat kata ganti. Itu apa saja? I, you, they, she, it. Oke. Terus catatan yang kelima, jika dalam kalimat terdapat no, never, seldom, rarely, nothing dan lain-lain, maka take questionnya harus positif karena no, never, DKK dan lain-lain itu
termasuk kalimat negatif. Terus yang keenam, untuk kalimat perintah gimana? Take questionnya. Harus will you, nggak boleh yang lain. Ini khususan. Terus yang ketujuh terakhir, untuk kalimat ajakan gimana? Take questionnya harus shall we. Shall itu bentuk auxiliary apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Model. Untuk will you, will-nya itu bentuk auxiliary dari apa? Malah model. Terus Miss mau tanya, aren't you itu bentuk auxiliary dari apa? To be. May model. So do they do paham ya auxiliary? Sampai sini ada yang ditanyakan? Angkat tangan. Iya, kamu apa? Misalnya you are student, Anda itu gimana? You are student. Are you? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Tadi kan catatannya apa? Kalau pertanyaannya positif, berarti take questionnya harus negatif. Tadi yang kamu tanyakan, you are student, are you? Berarti salah. Karena are you itu bentuk positif. Sedangkan pertanyaanmu itu positif. Seharusnya take questionnya negatif. Paham semua? Paham. Oke, ada lagi? Udah paham ya? Oke. Stop. Oke, nanti kalau kalian sudah mengerjakan tugas, nanti Ibu suruh kalian, salah satu dari kalian untuk mempresentasikan, maju ke depan untuk menjelaskan tugas yang kamu telah buat. Paham? Kayak biasanya, ya gitu. Oke, silakan mengerjakan.